Lalu ada yang berkata, oh kalau di tanah lapang banyak najisnya. Baik, para ulama itu menjelaskan tentang masalah najisnya pupuk kandang. Itu ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Apakah kotoran kambing itu najis atau tidak? Apakah kotoran sapi itu najis atau tidak? Misalnya saja tanah lapangnya biasa untuk menggembalakan kambing atau sapi. Alhamdulillah kalau di tempat kita ini tanah lapang hampir-hampir tidak ada sapi atau kambing di sekitar kita. Jadi tidak menemukan kotoran sapi atau kotoran kambing. Bahkan nyari kotoran ayam pun ya. Oh, banyak? Di mana? Ada? Oh ya, kalau ada bagaimana hukumnya? Justru malah yang ada kotoran ayam. Baik. Apa hukumnya? Di sini para ulama berbeda pendapat. Kalau saya secara pribadi memilih pendapat yang dikemukakan oleh Imam Malik dan juga Imam Ahmad, atau madhab Maliki atau madhab Hambali. Dalam madhab Maliki atau madhab Hambali, bahwasanya kotoran hewan ternak yang hewan itu dagingnya halal dimakan, maka kotorannya tidak najis. Itu madhab Maliki dan madhab Hambali. Berbeda dengan madhab Syafi'i dan madhab Hanafi. Dalam madhab Syafi'i dan madhab Hanafi, kotoran itu najis, baik dagingnya halal dikonsumsi ataupun dagingnya haram dikonsumsi, sama-sama najis. Tetapi kalau madhab Maliki dan madhab Hambali, yang najis itu hanya kotoran hewan yang jika hewan itu dagingnya tidak halal dikonsumsi. Contoh, kotoran segawon. Tahu segawon ya? Segawon itu apa bahasa halus selain segawon? Bahasa Indonesianya apa? Bahasa halusnya anjing apa? Ya, baik. Misalnya kotoran anjing, ya najis kotorannya. Kotoran babi, ya najis. Kotoran kucing, ya najis. Kotoran, intinya hewan yang dagingnya tidak halal dikonsumsi. Kotoran cicak, banyak apa sedikit? Kalau banyak ya najis, sedikit kering makfu, dimaafkan. Di masjid kita menjumpai ada kotoran cicak, sak pelenik cuman satu, kecil, kering pula. Maka ini najis yang makfu, tidak berbau. Kemudian juga itu dihilangkan dengan cukup mudah atau bisa disingkiri. Tetapi kalau kemudian kotoran cicak satu sendok atau satu centong, atau kotorannya masih basah, maka itu juga najis. Baik, jadi kuncinya adalah dilihat hewan yang mengeluarkan kotoran ini dagingnya halal atau haram. Kalau dagingnya halal, maka itu kotorannya tidak najis. Kalau dagingnya haram, maka kotorannya najis. Dan ini nanti berimbas pada hukum pemanfaatan kotoran. Jadi ini nanti berimbas pada hukum memanfaatkan kotoran. Boleh tidak memanfaatkan kotoran hewan tadi yang dagingnya yang kotorannya najis. Sesuatu yang najis tentu haram pula harganya dan tidak pula dimanfaatkan karena najis. Sementara kalau dia tidak najis, boleh dijual dan bisa dimanfaatkan karena tidak najis. Baik, sehingga ketika di tanah lapang kita tidak perlu ragu lagi kalau di sana terdapat kotoran, karena kotoran ayam, kotoran kambing, kotoran sapi menurut madhab Maliki, menurut madhab Hambali itu tidak najis. Tidak najis. Maka kalau kita bekerja di kandang, maka cukup membersihkan diri. Kalau kemudian ada yang tidak sengaja masih belum bersih, maka sholat kita masih
sah. Tetapi jika adab yang buruk, kalau kemudian kita tidak membersihkan diri, masih terdapat kotoran kambing, kotoran sapi, kok sholat, nah, itu adab yang buruk. Meskipun itu tidak najis. Kecuali dalam mazhab Syafi'i tadi hukumnya najis. Sehingga teman-teman semua yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kaget nanti kalau kita akan menjumpai dalam fikih yang lain lebih utama di masjid karena alasan menjauhi najis. Karena memang di dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi, hukum kotoran hewan itu baik dagingnya halal ataupun tidak statusnya najis. Karena najis maka tidak boleh dimanfaatkan dan tidak boleh dijual beli. Maka di lingkungan kita yang mengacu pada mazhab Syafi'i itu mereka tidak pernah jual beli pupuk kandang. Yang ada adalah minta ganti rugi jasa mengumpulkannya. Ya, itu yang terjadi seperti itu. Jadi di masyarakat kita yang mengadopsi mazhab Syafi'i di dalam pemahaman mengenai masalah najis hewan tadi, najis kotoran hewan ternak tadi, ini rabukku PN, silahkan diambil gratis. Saya minta ganti rugi jasa mengumpulkannya. Setiap saya mengumpulkan satu keranjang jasanya sekian, dan ini ada sekian keranjang. Jadi tidak jual pupuknya, tapi minta jasa mengumpulkannya. Nah, itu yang terjadi di masyarakat kita seperti itu. Karena larangan jual beli barang yang najis. Larangan jual beli barang yang najis. Maka ini tidak jual kotorannya, ini tidak jual pupuk kandang, tapi ini minta ganti jasa mengumpulkannya. Jadi akadnya bukan jual beli, tapi akadnya ijaroh, ganti jasa. Itu beda kalau nanti mazhab Maliki atau mazhab Hambali, jual belinya sah karena itu bukan najis.